Bab 6. Di antara dua pria, Ayla berdiri di depan cermin panjang di kamarnya, mengenakan gaun biru tua yang disiapkan oleh pengurus rumah. Hari ini adalah acara makan malam penting yang diadakan oleh keluarga Mahendra. Tamu-tamunya adalah rekan, bisnis, politisi, dan keluarga-keluarga terpandang lainnya. Sebagai istri Arzaki, ia dituntut tampil sempurna. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua ini hanyalah sandiwara. Pikirannya masih belum bisa tenang sejak pertemuannya dengan Raihan. Kata-kata lelaki itu terus bergema di telinganya. Jika kau lelah, aku di sini. Sebuah kalimat sederhana, namun begitu menusuk hati. Di sisi lain, sikap Arzaki yang semakin keras dan penuh curiga membuatnya merasa seperti hidup dalam jerat yang sempit. Pintu kamarnya terbuka. Arzaki masuk tanpa mengetuk, mengenakan setelan jas hitam yang elegan. Tatapannya menyapu Ayla dari atas ke bawah, lalu berhenti di matanya. "Kau siap?" tanyanya dingin. "Sepertinya begitu," jawab Ayla pelan. Arzaki menghampirinya dan mengambil kotak bludruk kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah kalung berlian yang memukau. "Pakai ini, itu akan membuatmu terlihat pantas." Ayla menahan emosi. Kata-kata pria itu selalu mengandung penghinaan terselubung. Tapi ia tetap diam dan membiarkannya memakaikan kalung di lehernya. "Jangan berbuat aneh malam ini," bisik Arzaki sebelum mereka keluar kamar. "Jaga sikapmu." Acara makan malam berlangsung di ballroom rumah Mahendra yang mewah. Lampu kristal menggantung megah, makanan disajikan dalam piring porselen eksklusif, dan para tamu sibuk berbincang dengan senyum penuh basa-basi. Ayla duduk di sisi Arzaki, menjawab sapaan dengan sopan, tersenyum pada orang yang tak ia kenal. Ia merasa seperti boneka porselen, cantik, dipajang, tapi kosong. Namun ketenangan palsu itu pecah saat seorang tamu tiba-tiba mendekati meja utama. Ayla membeku seketika. Sosok itu, Raihan. Ia datang mengenakan jas biru gelap yang rapi, senyum tipis di wajahnya. "Selamat malam. Maaf saya datang tanpa undangan langsung, tapi saya mendapat informasi dari Mr. Johan tentang acara ini." Arzaki langsung berdiri. "Apa yang kau inginkan kali ini?" Raihan tetap tenang. "Tenang, saya datang sebagai investor baru yang tertarik pada proyek Mahendra Group. Saya hanya ingin berbicara bisnis, tidak lebih." Ayla menatap keduanya dengan jantung berdetak kencang. Dunia kecilnya yang rapuh seakan kembali diguncang. Apalagi saat melihat senyum licik di bibir Raihan. Ia tahu, Raihan menyimpan sesuatu, dan ini bukan sekadar kebetulan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Arzaki dan Ayla kembali ke kamar dalam keheningan yang tegang. "Kau tahu dia akan datang?" tuduh Arzaki tiba-tiba. Ayla menoleh. "Tentu saja tidak. Aku pun terkejut dia datang." "Jangan bohong," bentak Arzaki. "Kau pikir aku buta? Kau masih mencintainya, bukan?" Ayla berdiri, emosinya meledak. "Apa hakmu menuduhku seperti itu? Bukankah kau sendiri yang selalu berkata bahwa aku hanyalah istri kontrakmu? Kenapa sekarang kau seolah punya hak atas hatiku?" "Aku tidak suka dibohongi, dan aku tidak suka dikendalikan." Mereka saling menatap, napas memburu, seperti dua musuh yang sedang menahan diri untuk tidak saling menyerang. Tapi dalam ketegangan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah energi aneh yang mulai tumbuh di antara mereka, benci yang tipis dengan gairah. Arzaki melangkah maju, ia menatap Ayla dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tajam, "Ingat, Ayla, sekali saja aku tahu kau bermain api dengan Raihan, aku tidak akan diam." "Aku tidak takut padamu, Arzaki," balas Ayla pelan. "Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri." Keesokan harinya, Ayla mendapat kiriman sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada selembar foto tua, ayahnya, Arzaki muda, dan Raihan. Mereka bertiga dalam satu bingkai, tertawa. Ayla terkejut. Kenapa Raihan ada dalam foto itu? Apa hubungan sebenarnya antara mereka? Ia mulai menyadari ada rahasia besar yang belum terungkap, dan rahasia itu mungkin akan mengubah segalanya. Sementara itu, di ruang kantornya, Raihan menatap layar komputer, membaca ulang dokumen yang ia simpan bertahun-tahun. Data lama, surat hutang,
dan perjanjian ilegal yang melibatkan keluarga Mahendra. Sudah, waktunya kebenaran keluar, bisiknya. Di malam yang sama, Arzaki berdiri di balkon rumah, memandangi langit malam tanpa bintang. Wajahnya gelap, penuh amarah dan kebingungan. "Raihan, kau tidak akan menghancurkan semuanya," gumamnya. "Tidak selama aku masih berdiri." Tapi dalam hatinya, ia tahu semuanya akan segera berubah. Dan Ayla, wanita yang awalnya hanyalah pion dalam permainannya, kini menjadi pusat dari badai yang sedang membentuk.